Padahal waktu reformasi kan Amin Rais pernah bilang tidak bisa Indonesia ini dengan desentralisasi. Indonesia cocok kalau federalisme, kalau mau rakyat sejahtera. Tapi kemudian bertolak belakang dengan Bang Rias Rasid, mereka bilang federalisme nggak bisa. Federalisme itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kembali ke otonomi. Tapi otonomi kan kemudian diberangus. Diubah Undang-Undang 299 itu kan kewenangan daerah tidak ada di kabupaten, perizinan semua di provinsi. Tanya bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Sekarang potensi daerah dikelola gimana, Bang? Semua udah diambil oleh pusat. Izin di pusat, semua di pusat. Jadi kan otonomi kita antara hidup dengan mati. Jadi kalau ini dibiarkan, menurut saya ini bom waktu. Jangan salahkan daerah, kemudian satu kali nanti ada pemberontakan atau ada aspirasi untuk berdiri sendiri. Ini bahaya karena kita punya pengalaman masa lalu. Halo kawan Gema di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Diki Mulyo Ramadhani di obrolan Gema Kebangsaan. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu tokoh dan salah satu pengurus juga di Dewan Pimpinan Pusat Partai Gema Bangsa. Beliau merupakan praktisi sekaligus politisi. Jadi selain malang melintang di ranah politisi, beliau juga merupakan praktisi yang menekuni atau pengalaman dalam konteks hukum. Jadi hari ini kita akan membedah dan membahas secara tuntas mengenai berbagai problematika atau permasalahan mengenai hukum tata negara. Nah, sudah pas dan sudah lengkap jika hari ini kita langsung panggil saja dan kita langsung diskusi dengan pakarnya, yaitu Dr. Hendra Karyanga. Selamat siang dan selamat sore, Pak. Selamat siang, selamat sore Mas Diki. Selamat datang di ruang podcast obrolan Gema Kebangsaan, Pak. Jadi istilah di Partai Gema Bangsa itu karena mengedepankan konsep egaliter, manggilnya itu kawan ya Pak. Iya. Jadi saya boleh manggil kawan Hendra ya Pak. Ya, tidak ada masalah. Jadi hari ini kawan Hendra kita akan membahas mengenai hal-hal yang mengenai konteks hukum lah di negara kita, yang saya kira hukum di negara kita banyak sekali yang perlu kita bahas dan kita diskusikan dalam konteks menjawab apa yang menjadi keresahan, tantangan, dan jawaban yang seharusnya idealitas hukum itu seperti apa sih dipandang kita dalam bernegara. Nah, sebelum jauh ke ranah yang lebih serius atau konteks yang substantif, saya ingin tahu, saya sedikit melihat profiling kawan Hendra lah. Jadi kurang lebihnya sebagai dosen juga ya Pak, dosen hukum, pernah malang melintang selaku caleg legislatif di partai satu dan partai lainnya, sehingga hari ini partai terakhir mungkin berlabuh dan harus menang di Partai Gema Bangsa, Pak. Amin. Jadi saya ingin tahu Pak, kurang lebih saya lihat kawan Hendra itu selaku penulis ya. Penulis yang mampu memberikan kontributif pemikiran yang saya kira sangat konstruktif dalam kontribusi atau sumbangsi pemikiran secara hukum tata negara. Nah, terakhir kalau saya dikirim tuh mengenai hukum dan otonomi daerah lah. Itu kurang lebih membahas mengenai carut marut desentralisasi mengenai keuangan daerah. Jadi ternyata dalam perubahan undang-undang dari 32 tahun 2024 sehingga perubahan nomor 23 tahun 2000 itu mengalami apa yang menjadi ternyata carut marut. Padahal diharapkan desentralisasi itu kan menjadi suatu perubahan dalam tata kelola negara, pelimpahan wewenang pusat dan ke daerah. Nah, saya ingin tahu apa sih yang menjadi novelty lah. Kita biasa disebut dalam ranah akademis itu novelty. Novelty dari buku yang saya kira sudah diterbitkan, sudah mampu kita pertentangkan gagasannya, apa sih kebaruan atau novelty yang menjadi substantif dari buku tersebut. Silahkan kawan. Terima kasih kawan Diki. Jadi
Saya kan 15 tahun di DPRD, terus 27 tahun menjadi dosen, dan sekarang saya juga praktisi di politik terakhir sekarang di Partai Gema. Jadi beranjak dari suatu kegelisahan saya karena Indonesia ini pernah mengalami titik nadir dalam mengelola sebuah pemerintahan yang besar. Orde Baru dan Orde Lama itu pemerintahan sifatnya sentralistik, dan sentralistik itu menimbulkan permasalahan. Kalau kita baca sejarah reformasi, bahwa ternyata sentralistik itu menimbulkan gejolak di daerah. Kita berada di tengah-tengah apa yang disebut dengan disintegrasi. Gejolak di Papua, di Aceh, di mana-mana. Semua mau merdeka. Karena mereka merasa tidak adil pembagian sumber daya alam. Itulah sebabnya pada tahun 99 ketika reformasi, undang-undang tentang desentralisasi yang pertama diundangkan adalah Undang-Undang 99, Undang-Undang 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang 22 99 itu yang saya kenal, menurut saya ya, itu buah kandung, anak sulung daripada reformasi. Karena ketika Undang-Undang 22 99 itu diundangkan, terjadi perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan yang dulunya sentralistik di pusat di Jakarta, sekarang diserahkan kepada daerah, masing-masing daerah otonom untuk mengelola pemerintahannya. Nah, dalam tataran akademik, desentralisasi itu penyerahan kewenangan. Tidak dalam arti administratif, tetapi juga kemudian penyerahan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengelola pemerintahan sendiri, termasuk mengelola sumber daya alam, mengangkat pegawai, dan keuangan. Jadi Undang-Undang 2299 itulah roh desentralisasi yang sesungguhnya. Kemudian dalam perjalanan ini ya, tahun 2024, kemudian Undang-Undang 22 itu diubah. Terbit Undang-Undang 32 2004 dalam kurun waktu 5 tahun. Apa permasalahannya sehingga itu diubah? Ternyata hanya sepele. Jadi kewenangannya begitu luas di daerah itu, kemudian pusat lihat, wah ini gawat ini kalau saya serahkan sepenuhnya ini. Ini semua kepala-kepala daerah udah mulai bandel nggak dengar saya ini. Diubahlah Undang-Undang 2299 menjadi 32 2004. Ketika 2004 itu kewenangan tidak ada lagi di kabupaten, diserahkan ke provinsi. Kenapa diserahkan ke provinsi? Karena yang tadi itu benang merahnya di situ. Padahal waktu reformasi kan Amin Rais pernah bilang tidak bisa Indonesia ini dengan desentralisasi. Indonesia cocok kalau federalisme, kalau mau rakyat sejahtera. Tapi kemudian bertolak belakang dengan Bang Rias Rasid, mereka bilang federalisme nggak bisa. Federalisme itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kembali ke otonomi. Tapi otonomi kan kemudian diberangus. Diubah Undang-Undang 299 itu kan kewenangan daerah tidak ada di kabupaten. Perizinan semua di provinsi. Tanya bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Itu masalahnya. Lantas saya analisa lagi. Undang-Undang 32 2004 kemudian tahun 2014 diubah lagi. Jadi Undang-Undang nomor 23 2014. Ketika Undang-Undang 23 2014 itu semua kewenangan daerah habis. Ditarik oleh pusat. Pengangkatan pegawai, anggaran, pengelolaan sumber daya alam habis. Saya berkesimpulan bahwa otonomi di ujung tanduk. Jadi kita tidak bisa lagi bicara otonomi daerah, tapi kita bicara sekarang resentralisasi. Jadi kewenangan yang di daerah diserahkan dikembalikan ke pusat lagi. Ini titik masalah. Sekarang kita lihat carut marut, anggaran di daerah berkurang. Diminta katanya, kalau kita bicara otonomi daerah, Bang, keberhasilan otonomi daerah itu diukur dengan bagaimana daerah mengelola potensi daerah dengan PAD-nya. Kita tidak bisa mengharap dana transfer. Sekarang dengan diambil alih berdasarkan regulasi, Undang-Undang 23 2014 kan tidak ada lagi daerah kewenangan. Anggaran udah di pusat, pegawai udah di pusat, apalagi bicara sumber daya alam. Semua di pusat, sentralistik. Itu saya lihat di situ. Ini kan yang disebut paradoks hukum ya. Iya. Seolah reformasi hukum yang menjadi amanat konstitusi ternyata bisa diotak-atik dengan segala selera kepentingannya. Termasuk amanah misalkan konstitusi mengenai perubahan sentralistik menjadi desentralisasi. Itu kan kaidah hukum yang perlu dipandang secara
keputusan hukum yang bersifat inkrah. Iya. Tapi ternyata inilah realitas hukum kita yang memang rezim paradoks, Pak. Iya. Jadi kita tidak mengedepankan aspek hukum dalam menilai secara universal. Padahal contoh misalkan daerah hari ini dipotong bicara anggaran fiskal. Fiskal, betul. Itu kan setidak-tidaknya misalkan itu melumpuhkan apa yang menjadi potensi dan kekuatan ekonomi. Jadi kurang lebih ini dilemdakkan gitu, Iya. dilumpuhkan lah. Nah ini sedangkan daerah dituntut untuk bisa mandiri Iya. dalam mengelola anggaran pendapatan daerah dan lain sebagainya lah. Tapi ternyata dengan berbagai masalah yang hari ini terjadi, loh ternyata pemerintah kembali mengedepan konsep sentralistik, resentralisasi tadi. Nah ini gimana Bang mengatasi apa yang menjadi permasalahan daerah, sedangkan daerah kekuatan ekonominya lemah, tapi sumber dayanya dikerup, tapi prosentase pembagian hasil alamnya sedikit, sedangkan dituntut untuk bisa berkembang. Nah jadi perkembangan yang terjadi daerah itu ternyata semakin lambat. Dengan adanya seolah-olah pembagian fiskal itu untuk kebijakan yang sifatnya positif untuk hak prerogatif pusat, ternyata tidak bisa dimaksimalkan juga oleh pusat. Sedangkan daerah teriak minta, ayo dong, ini dana gue udah dipotong. Tapi kok daerah nggak bisa juga subsidi kesejahteraan untuk masyarakat. Nah kira-kira Abang memandang itu seperti apa Bang? Jadi kalau kita bicara dalam konteks konstitusi ketatanegaraan, itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 itu jelas bahwa otonomi daerah itu titik letaknya adalah di kabupaten kota. Itu perintah konstitusi. Kemudian dalam perkembangannya kemudian ditarik lagi. Jadi menurut saya resentralisasi yang sekarang itu bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi kita, nilai-nilai konsep bernegara kita. Dan ini masalah. Seperti begini, kan secara kontekstual orang bicara otonomi daerah itu keberhasilan tolak ukurnya di mana? Otonomi daerah itu keberhasilannya tolak ukur adalah daerah mengelola sumber daya alam dan membangun daerahnya, berarti PAD, potensi daerahnya. Sekarang potensi daerah dikelola gimana Bang? Semua udah diambil oleh pusat. Izin di pusat, semua di pusat. Jadi kan otonomi kita antara hidup dengan mati. Jadi kalau ini dibiarkan, menurut saya ini bom waktu. Jangan salahkan daerah kemudian satu kali nanti ada pemberontakan atau ada aspirasi untuk berdiri sendiri. Ini bahaya karena kita punya pengalaman masa lalu. Masa lalu itu Orde Baru itu kan kalau tidak dijawab dengan desentralisasi, kita udah pecah Bang. Indonesia udah pecah, udah panggal-panggal ini. Tapi desentralisasi itu kemudian mempersatukan kita kembali. Indonesia dalam NKRI dengan daerah otonominya. Artinya begini, kan otonomi itu kan pertama, daerah diberikan keleluasan. Yang kedua, daerah diberikan kewenangan. Yang ketiga, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran. Nah, kalau tidak diberikan kewenangan kamu ditarik lagi, daerah mau harap apa? Karena ini paradoks ya, tadi Abang bilang, paradoks, suatu kenyataan yang seolah-olah benar tapi bertentangan gitu. Jadi roh otonomi daerah kita ini sekarang udah dicabik-cabik. Menurut saya resentralisasi yang ada ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kita bernegara, bertentangan dengan konstitusi kita. Harus segera ditinjau kembali. Iya, kita ini kan Bang dalam bernegara itu kita mengedepankan prinsip hukum yang rule of law. Yes. Rule of law itu kan suatu landasan kita bernegara dalam kaidah aspek-aspek hukum. Karena memang hukum itu bisa dipandang secara tekstual, bisa juga dipandang secara kontekstual. Bang. Tapi dalam problem ini, masalah ini, kita bisa telaah secara komprehensif lah, apa yang menjadi, apakah memang kebijakan ini menjadi maslahat atau mudorot untuk misalkan daerah, ataupun memang ini menjadi kekuatan ekonomi untuk pusat. Nah, jangan sampai simpang siur ini Bang. Di pusat juga nggak bisa mengoptimalkan secara optimal, apalagi daerah yang APBD-nya misalkan rendah, fiskalnya juga rendah,
Nah, sehingga dipotong kembali. Nah, itu kan menjadi kelemahan Ya. yang sangat luar biasa lah. Maka saya ingin katakan gini, Bang. Hukum kita kan berlaku bagi yang memang mempunyai kepentingan politik lah. Ya. Politik itu kan nggak bisa dilepaskan dari hukum, begitupun sebaliknya. Maka ya kebijakan hukum ataupun kebijakan politik yang hari ini terjadi atas apa yang menjadi selera kepentingan pribadi atau selera kepentingan kelompok. Nah, maka kita perlu apa yang disebut reformasi atau supremasi hukum. Ya. Nah, kira-kira menurut Abang nih, sekarang apa yang titik nadir tadi Abang bilang menjadi problematika bahwa hari ini kita perlu merefleksi hukum. Karena contoh case-nya banyak, Bang, sekarang. Misalkan masih ada hukum yang bersifatnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam penegakan hukum juga kita masih tumpul lah, Bang. Itu kemarin misalkan ada yang misalkan maling ayam dipukuli sampai mati, sedangkan kasus mega korupsi yang merugikan rakyat berbagai triliunan itu ternyata nggak berani juga barang ini disentuh, Pak. Nah, maka kira-kira, Bang, apa sih yang menjadi catatan kritis kita dalam produk hukum kita? Selaku Abang memandang konteks hukum pidana dan hukum tata negara lah. Kita ini bernegara lagi kacau lah, Bang, masyarakat bilang tuh. Nah, kira-kira Abang memandang itu seperti apa, Bang? Jadi kan kalau kita bicara secara akademik, ada pendapat Friedman ya. Friedman ini salah seorang pakar hukum yang meneliti tentang sistem hukum. Friedman bilang bahwa ada 3 aspek penting dalam penegakan hukum. Satu itu bicara tentang substansi, ya, substansi hukum, materi hukumnya itu. Yang kedua bicara tentang struktur, kelembagaan. Ya, kelembagaan di sini berarti ada kepolisian, ada KPK, ada kejaksaan, berarti bicara moralitas, integritas. Dan yang ketiga bicara tentang kultur masyarakatnya. Nah, dari 3 aspek ini saling kait-mengkait. Katakanlah hukum kita bagus, ya, undang-undang bagus. Tapi kalau dijalankan oleh struktur yang jelek, yang seperti kita lihat sekarang ini, ada penegak hukum yang betul-betul di atas puncaknya, kemudian kedapatan di rumahnya ada emas 74 kg, ada uang dolar sekian ratusan miliar, ya, kemudian ditetapkan tersangka. Kemudian ada polisi lagi, ada jaksa lagi. Jadi berarti yang jelas kita ini struktur kelembagaan kita. Jadi moralitas, integritas mereka ini dipertanyakan sebenarnya. Rusaknya penegakan hukum di Indonesia ini salah satu itu adalah karena rusaknya moralitas, integritas daripada kelembagaan kita. Jadi kita mau bicara mau buat undang-undang sebanyak mungkin, tapi kalau moralitas, integritas, kelembagaan, struktur hukum kita jelek, saya pikir harus dibenahi ini. Makanya dalam realitas yang kita lihat sekarang, misalnya kasus-kasus korupsi yang sekarang lagi menggema, yang kita lihat semua orang tahu, mereka mendesak kemudian presiden mengganti Kapolri sama Jaksa Agung. Itu mungkin salah satu solusi supaya pembersihan dilakukan. Jadi menurut saya catatan kritis saya adalah segera dibenahi struktur kelembagaan hukum kita yang ada di Indonesia. Sepanjang itu integritas dan moralitasnya bobrok, kita tidak bisa mencapai apa itu hukum berkeadilan. Hukum itu tajam ke bawah, tetap tumpul ke atas. Saya pikir itu harus dibenahi. Untuk catatan ya, kalau Abang minta saya catatan saya ke situ. Tidak usah dikotak-katik undang-undang. Kita punya undang anti korupsi sudah ada. Tidak usah dikotak-katik. Perbaiki itu struktur kelembagaan kita. Sepanjang struktur itu tidak dirubah, moralitas, integritas tidak diperbaiki, jangan harap Indonesia akan berhukum dengan baik. Law enforcement kita tidak bisa capai dengan baik. Menurut saya demikian. Iya, Bang. Jadi kenapa saya meminta catatan kritis? Karena Abang itu memposisikan, saya kira, dengan paket lengkap, Bang. Politisi iya, akademisi iya. Jadi sebagai kader partai dan juga akademisi, ya berhak untuk bisa kita dalam bernegara kan perlu check and balancing. Maka ini bagian dari kita mengoreksi apa yang menjadi produk hukum kita dalam bernegara, Bang.
Maka bisa jadi kan gini Bang, kecacatan apa yang menjadi produk hukum kita adalah proses formulasi kebijakan ataupun proses output kebijakan yang hari ini absurd Bang. Kita berharap kepada, kita kan kalau kata Montesquieu itu sistem kita tuh kan, sistem politik Indonesia itu kan LIJB. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif, dan birokrasi. Nah, 4 sistem ini kalau nggak berjalan sebagaimana mestinya, terutama legislatif selaku yang membuat produk. Nah, ini kan pada akhirnya kebijakan itu kebijakan yang lahir hanya sebatas, misalkan sekarang hanya sebatas kebijakan yang sifatnya populis Bang. Nah, sehingga para pakar, para pengamat, kenapa kebijakan itu yang dikeluarkan tanpa mengedepankan konsep akademis? Misalkan kita sekarang melihat Bang, program-program prioritas pemerintah lah, yang menjadi program strategis, itu kan lahir dari kebijakan yang sifatnya prerogatif, tanpa mengedepankan konsep akademis. Sehingga banyak pengamat yang mempertanyakan, ini mana naskah akademiknya? Ini bagaimana formulasi kebijakannya? Nah, sehingga faktor check and balance yang harusnya menjadi garda terdepan sekarang tumpul juga Bang. Lalu kita akan berharap kepada siapa Bang? Nah, kira-kira menurut Abang, kita tuh harus merefleksikan sejauh mungkin apa sih Bang benang merah yang hari ini kita bisa semai bersama Bang, menjadi problem yang memandang problematika ini. Saya kira kita udah bias lah dalam bernegara ini Bang. Nah, sehingga apa sih benang merah permasalahan yang perlu kita rajut dan tenun bersama menjadi suatu perubahan yang signifikan Bang? Kawan Diki ya, jadi Indonesia ini kan punya konstitusi, punya hukum dasar. Tugas-tugas kelembagaan yang tadi disebutkan ada eksekutif, yudikatif, legislatif, dan birokrasi, itu sudah ada dalam kerangka bernegara kita. Dalam Undang-Undang Dasar 45 kemudian dijabarkan melalui tugas masing-masing kelembagaan itu melalui undang-undang. Kepolisian ada undang-undang kepolisian, kejaksaan ada undang-undang kejaksaan, KPK ada undang-undang KPK, pengadilan ada undang-undang kehakiman, semua itu sudah ada. Maka saya bilang tadi, substansi hukum kita ini sudah bagus. Fungsi-fungsinya sudah ada. Tinggal bagaimana integritas kelembagaan ini antara yudikatif, eksekutif, legislatif. Sebab ini korupsi ini semua sudah ada di semua lembaga. Yudikatif juga udah korupsi, legislatif juga korupsi, apalagi eksekutif. Jadi ini negara kita ini mau kemana? Karena apa? Kalau sepanjang tidak taat pada konstitusi, kita akan carut marut, kita akan seperti ini. Makanya kembali lagi, perbaiki integritas, moralitas, struktur hukum kita. Kalau sepanjang struktur hukum kita tidak diperbaiki, tidak dibenahi, maka kita akan mengalami apa disebut dengan carut marut kehidupan bernegara kita yang ada. Jadi susah. Jadi dari mana kita akan memulai? Ya kita mulai dengan taat pada konstitusi kita. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu perintah konstitusi di situ. Jadi masing-masing lembaga itu bekerja berdasarkan konstitusi. Undang-undangnya ada, aturannya ada, job description-nya ada, SOP-nya ada. Itu yang dilaksanakan. Tapi kan sekarang menyimpang semua. Bayangkan saja seorang mantan Jampitsus, ex-Jampitsus, dia bisa menyimpan emas 74 kg dengan uang ratusan miliar. Itu kan secara logika kan nggak masuk di akal. Tapi itu realitas hukum kita. Makanya penyidikan dari kepolisian diserahkan ke kejaksaan itu jadi pertanyaan. Jadi bicara integritas kelembagaan ini. Sejauh mana polisi sebagai penyidik hukum bisa mengungkap kasus itu? Kenapa bisa diserahkan ke Kejaksaan Agung? Padahal dua-dua ini punya fungsi yang sama. Polisi penyidik diatur dengan undang-undang, kejaksaan sebagai penyidik diatur undang-undang. Kenapa saling melempar gitu? Nah, ini kan tanda tanya besar kan? Ada timbul itu karena kompromistis, itu karena saling melindungi teman dan sebagainya. Jadi bobrok hukum kita itu ada pada strukturnya, ada pada kelembagaannya. Jadi harus diperbaiki moralitas dan integritas, kembalikan. Makanya kalau ini diganti aja semua itu yang paling bagus itu. Yang sekarang lagi suara-suara dari LSM, dari NGO, ganti itu Kapolri, ganti itu Jaksa Agung. Supaya
yang baru membenahi. Kalau tidak, ini struktur kita ini sudah hancur, Pak. Udah babak belur saya lihat. Tidak bisa kita harapkan lagi. Jadi kembali, kawan, Diki, perbaiki struktur hukum kita. Perbaiki moralitas mereka, integritas mereka dikembalikan sebagai seorang aparat penegak hukum yang benar. Kira-kira begitu. Siap, Bang. Agak menarik emang, Bang. Jadi tensinya emang kalau bahas Akan hukum tuh karena hukum sekarang tuh lagi kacau balau lah, Bang. Maka masyarakat wajar mempertanyakan, loh kemana kita harus mengadu dalam bernegara gitu. Pemerintah nggak bisa kita percaya, katakan legislatif, eksekutif, semuanya seolah-olah memusuhi rakyat, Bang. Contoh misalkan gini, Bang. Kita tuh kan hukum tuh selalu berkaitan erat dengan demokrasi, Bang. Ya. Nah, maka saya meminjam istilah misalkan apa yang dikemukakan oleh Stephen Levitsky lah, Bang, dan Ziblatt. Tentang buku beliau membahas mengenai how democracy die lah. Bagaimana demokrasi itu mati. Beliau kan bilang gini, Bang. Terkadang institusi itu menjadi senjata politik, digunakan secara paksa bagi mereka yang tidak berjalan. Nah, sehingga kadang runtuhnya otokrat sehingga menggunakan aturan main yang ya memang sesuai dengan apa yang menjadi selera mereka. Nah, maka saya memandang ini kan pemerintah sekarang tuh nggak ada yang dominan oposisi, Bang. Mayoritas semua lembaga kita tuh koalisi, Bang. Katakanlah ada satu partai lah, itu pun embrionya oposisi apa koalisi. Ya. Sehingga harusnya kan dengan soliditas yang hari ini terbangun, Bang, seharusnya mampu menghasilkan suatu kerangka kebijakan atau implementasi program prioritas presiden yang optimal. Tapi saya memandang hari ini posisi pemerintahan kita tuh Prabowo rapuh, Bang. Ya. Kenapa saya katakan rapuh? Loh, seolah-olah Prabowo tuh sekarang menjalankan dan teriak secara sendiri kok, Bang. Single fighter untuk mensukseskan apa yang menjadi program prioritas mereka. Nah, sehingga kan kita mempertanyakan apakah memang koalisi ini rapuh, Bang? Atau kan memang ini masing-masing koalisi itu jaga aman dalam menjaga ritme terhadap citra masyarakat. Nah, kira-kira Abang memandang itu gimana, Bang? Ya, kalau kita bicara politik itu kan 80% karena kepentingan ya. 20% itu karena penyamaan visi dan misi. Nah, kalau bicara kepentingan berarti itu akan tidak utuh. Per kelompok, ya, kemudian ada oligarki yang main di dalam. Sehingga politik di Indonesia ini memang abu-abu. Di mana ada kepentingan itu menyatu, di situ akan terdapat satu visi misi. Tapi di mana kalau kepentingan itu tidak menyatu, itu Abang bilang ada oposisi juga oposisi benar atau enggak ini. Hari ini dia mengkritik pemerintah, besok dia merangkul yang pemerintah. Jadi sebenarnya demokrasi kita ini harus dibenahi. Yang demokrasi yang prosedural, banyak pada kepentingan kelompok, kita kembali kepada demokrasi substansial. Apa itu demokrasi substansial? Demokrasi substansial itu adalah mengembalikan hakikat dan marka demokrasi itu pada arti yang sebenarnya, di mana rakyat adalah pemegang kedaulatan, rakyat adalah pemegang kekuasaan. Tetapi juga rakyat kita di Indonesia ini kan juga kadang-kadang diobok-obok, ya, pragmatisnya itu tinggi sekali. Jadi rakyat kita juga perlu ada edukasi. Sepanjang edukasi itu dilakukan dengan baik, rakyat mengerti itu apa demokrasi, rakyat mengerti apa itu hak dan kewajiban mereka, saya percaya ke depan nanti demokrasi bisa ditata dengan baik. Makanya desentralisasi politik itu perlu. Kan di Indonesia ini semua sentralisme. Pemerintahan sentralisme, ekonomi sentralisme, demokrasi sentralisme. Ya, kita bersyukur Partai Gema Bangsa ini dengan platform partainya, kemudian dengan visinya, mengembalikan demokrasi itu kepada akar rumputnya. Kan desentralisasi kan itu intinya. Kembalikan kepada mereka. Mereka yang nyaring, mereka yang tentukan masa depan mereka, mereka yang pilih pemimpin. Kalau sekarang kan enggak kan, yang maaf saja, dalam partai-partai politik di tempat lain kan semua sentralisme. Karena begini, Bang, negara ini kan
dibangun berdasarkan atas komitmen politiknya. Ya, partai politik besar yang memiliki kursi banyak di legislatif, mereka yang menentukan arah ini mau kemana. Indonesia mau dikemanakan ini. Walaupun rakyat di bawah menderita di tengah-tengah kemiskinan, tekanan fiskal, tapi kalau mereka berkolusi, bersepakat bahwa ya tidak akan berubah. Makanya demokrasi hukum kita adalah demokrasi yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tidak berbasis pada elit. Karena sekarang kan elit, semua ditentukan dari atas. Kira-kira itu yang harus di Iya. Poin itu. Iya. Jadi poin itu Bang, saya tanyakan kenapa Bang? Saya selaku Gen Z Bang. Jadi saya masih kaum muda lah Bang. Jadi fenomena sekarang di kalangan anak muda tuh Bang, ataupun NGO yang sekarang tuh, misalkan saya di organisasi kepemudaan Bang, kita lagi menyoroti tentang reformasi partai politik Bang. Karena kita memandang hari ini partai politik itu bersifat feodalistik Bang. Dan masih, kenapa feodalistik? Karena berasal dari terah keluarga tersendiri. Seolah partai politik itu menjadi milik hanya satu kelompok keluarga Bang. Dengan aspek anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tidak bisa dikoreksi, itu hanya menjadi kewenangan ketua umum. Sehingga ketua umum itu diibaratkan seperti raja yang mempunyai keistimewaan yang khusus Bang. Jadi tidak ada catatan kritis untuk bisa ketua umum itu lengser pada kurun waktu berapa periode. Nah, ini gejala partai politik yang menjadi sarana kita dalam bernegara. Karena wakil rakyat itu hasil dari produk kaderisasi partai politik Bang. Nah, maka itu yang sedang disoroti anak-anak muda, terkhususnya kalangan Gen Z lah Bang, terhadap reformasi partai politik. Nah, saya kira ini selaras Bang. Apa yang menjadi seharusnya Partai Gema Bangsa berani unjuk gigi sebagai entitas partai baru yang membawa ruh dan angin segar lah, darah baru. Nah, rakyat perlu tahu Bang, kalau memang partai ini merupakan entitas baru yang membawa jalan perubahan bagi demokrasi kita, apa yang menjadi daya tarik dari Partai Gema Bangsa Bang? Yang menjadi corak dan tipologi yang berbeda dari partai-partai lain. Nah, coba tafsirkan dengan sederhana sehingga masyarakat tahu loh, ini platform perjuangan kita, ini ruh partai politik kita, sehingga masyarakat bisa memandang, oh ternyata kita masih punya secercah harapan dari gelapnya demokrasi kita. Oke ya kawan Diki, jadi hampir semua partai politik di Indonesia ini temanya diangkat adalah demokrasi, ya kan? Kalau bicara demokrasi, itu hakikat adalah kedaulatan dan kekuasaan rakyat dalam mengambil keputusan dan menentukan masa depan. Sekarang kita lihat, maaf saja saya harus buka-bukaan ini. Kita lihat partai-partai mana yang memberikan hak demokrasi dikembalikan kepada akar rumput. Mereka yang menyeleksi, mereka yang memilih, mereka yang menentukan masa depan. Tidak ada. Hanya di Gema Bangsa inilah kemudian dengan suatu visi baru mengembalikan hak demokrasi itu kepada akar rumput. Sebab begini, yang namanya desentralisasi itu adalah demokrasi akar rumput. Tidak di atas. Kita bicara desentralisasi, tapi kemudian akar rumput tidak dilibatkan hak dan kewenangannya. Itu omong kosong besar. Jadi satu-satunya partai Gema Bangsa ini ya mengembalikan hak demokrasi itu ke akar rumput. Dan itu masyarakat Indonesia harus menyambut dengan gembira. Saya termasuk bersuka cita, bergembira karena saya lihat bahwa wah partai ini yang betul-betul bicara demokrasi yang sebenarnya. Desentralisasi yang hakikatnya ini di Gema Bangsa. Kita bicara demokrasi itu satu adalah harus ada desentralisasi. Desentralisasi itu apa? Desentralisasi itu penyerahan kewenangan, pemberian kewenangan hak penuh kepada daerah. Nah, daerah ini mana? Kita Indonesia kan 37.000 pulau. Sekarang sudah 38 provinsi, 500 sekian kabupaten kota. Kalau mereka tidak diberikan hak-hak demokrasinya, lantas
Katanya negara Indonesia negara demokrasi. Tapi kelihatan bukan demokrasi lagi, otoriter ini. Semua sentralisme. Ini berarti kan ke depan Indonesia tidak akan lebih bagus. Jadi menata Indonesia ke depan, mari rakyat Indonesia lihat plafon partai dengan kewenangannya masing-masing. Kalau ada desentralisasi, periksa, evaluasi apa desentralisasi dalam arti apa, administrasi atau kewenangan dengan haknya. Kalau partai Gema Bangsa bukan hanya administrasi, Bang. Berikan kewenangan dan hak mereka untuk menentukan masa depan. Ini yang Indonesia sejatinya, katanya Indonesia kan negara demokrasi terbesar keempat, Bang. China, Amerika Serikat, India, Pakistan, kita. Tapi kalau negara demokrasi terbesar tapi akar rumputnya tidak menikmati hak demokrasi, itu kan bukan demokrasi juga. Jadi kembali kepada hakikat demokrasi itu, rakyat akar rumput diberikan hak dan wewenang untuk menentukan masa depan. Menurut saya itu yang paling indah. Jadi kurang lebih kalau saya bisa tafsirkan, Bang, desentralisasi politik adalah bisa disebut ya jawaban yang hari ini masyarakat daerah itu perlukan. Karena saya kurang lebih pernah mengikuti pemilu lah, Bang. Misalkan pernah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu lah. Ternyata segala sesuatu yang menjadi keputusan politik daerah, provinsi itu kembali ke pusat ya, Bang. Misalkan kepala daerah, rekomnya, nomor urut, dan lain sebagainya. Lantas saya memandang, loh, fungsi daerah itu sebagai miniatur partai politik yang ada di daerah, apa kalau tidak diberikan kewenangan yang sangat signifikan? Kalau ujung-ujungnya ning pusat, arahan ning pusat, arahan pusat gitu. Nah, maka ini semacam warna baru lah, Bang, dalam partai politik. Kalau memang desentralisasi politik itu menjadi secercah jawaban kita dalam berpolitik yang hari ini terkesan transaksional, Bang. Nah, itu bisa jadi ini juga antitesa dari partai politik yang sifatnya ketokohan dan ownership. Gitu. Jadi saya tafsirkan bahwa loh, ternyata mungkin dengan diusungnya konsep desentralisasi politik itu, nah, ketokohan tuh bisa dibangun dari daerah. Gitu. Jadi semua tuh punya potensi untuk menjadi tokoh. Bukan hanya sifatnya pusat yang menjadi ketua umum yang ketokohannya sudah ada, seolah partai itu besar. Justru saya memikirkan bahwa ke depan tuh corak kita dalam berpolitik tuh udah beda, Bang. Enggak lagi melihat siapa tokohnya, tapi siapa masyarakat tuh yang bisa dipercaya dalam mengurus negara ini, yang amanahnya bisa menjadi wakil rakyat mereka. Nah, Partai Gema Bangsa sejauh mana, Bang, bisa menjaga apa ya? Dalam berpartai politik itu kan endurance-nya nggak kuat, Bang. Kadang seger, kadang loyo, Bang. Kalau kepentingannya udah dapet juga, ya barangkali sama yang menjadi partai politik sekarang. Nah, ini kan endurance partai politik sejauh mana komitmennya, Bang, dalam menjaga ya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, Bang. Ya, makasih kawan Diki. Jadi Gema Bangsa ini partai yang katakanlah baru, tetapi pemikiran-pemikiran itu bukan pemikiran baru. Pemikiran-pemikiran itu berdasarkan pada wawasan kebangsaan, keindonesiaan kita. Yang dari dulu itu sebenarnya udah dicita-citakan. Contoh misalnya desentralisasi. Desentralisasi ini bukan hanya isu hari ini. Desentralisasi ini sejak zaman dulu, sejak Indonesia merdeka, itu sudah mau diperjuangkan. Tapi kan tidak kesampaian. Orde lama, orde baru. Kita nggak capek itu. Nanti hari ini ya, di sini baru Partai Gema Bangsa itu kemudian membumikan itu, dan tidak ada di tempat lain. Desentralisasi politik itu kan kita bicara hakikat demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi akar rumput, demokrasi yang memberikan hak dan wewenang kepada akar rumput, kepada rakyat di bawah untuk menentukan masa depan mereka. Tidak semata administrasi, mereka diberikan hak dan wewenang menentukan masa depan mereka. Nah, oleh sebab itu ke depan menurut saya Indonesia membutuhkan demokratisasi yang betul-betul substansial. Demokrasi yang substansial itulah demokrasi yang mengembalikan jati diri hakikat kepada rakyat yang sebenarnya. Tidak ada di partai lain.
Coba kita lihat mana. Partai Gema Bangsa ini mulai dari kalian menentukan pengurus di daerah, kalian menentukan cita-cita kalian, silakan, monggo. Pusat hanya kemudian memonitor, dan pusat kemudian hanya melegalkan apa yang sudah diputus oleh daerah. Itulah desentralisasi politik yang sesungguhnya. Kalau sekarang kan semua kan pusat kan, ya, apalagi nanti ada pilkada. Semua rekom dari pusat. Ini yang saya kawan Diki bilang, ada transaksional, ada mahar politik. Ini yang merusak demokrasi, Bang. Kita tidak memiliki demokrasi yang berkualitas. Jadi mari rakyat Indonesia bersama-sama Partai Gema Bangsa kita mewujudkan demokrasi yang substansial, demokrasi yang mengembalikan hak-hak dan hakikat pada intinya rakyat yang bersuara, rakyat yang berkuasa. Siap. Saya kira sudah menjadi pembahasan yang konstruktif lah, Bang. Tadi kita bicara mengenai konteks hukum, kita relevansikan dengan demokrasi dan politik, sehingga itu semua bisa termanifestasikan dalam konteks kita sarana partai politik lah. Yeah. Saya ingin pertanyaan terakhir, Bang. Ujung pangkal dari kita hukum, politik, dan juga partai politik adalah bagaimana kita bisa merebut kekuasaan, Bang. Nah, hari ini kan kurang lebih saya pahami bahwa Partai Gema Bangsa itu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, Bang. Nah, yang hari ini sedang tertatih-tatih atau babak belur memperjuangkan program mulianya. Program prioritas lah. Mulai dari makan bergizi gratis, Bang. Koperasi desa, sekolah rakyat, dan lain sebagainya lah. Nah, saya kira ini Presiden tuh tertatih-tatih dalam mengurus programnya, Bang. Yeah. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan hari ini? Apakah memang banyak yang kan menyebut, pengamat tuh menyebut gini, Bang. Apakah memang dalam lingkaran Presiden Prabowo itu tidak kapabel dalam memberikan rekomendasi pemikiran kepada Presiden, sehingga kalau disebut Prabowonomics itu nggak bisa diimplementasikan dengan baik di lingkungannya. Kita apa sih yang menjadi kendala, Bang, kira-kira? Apakah ini kesalahan pure Prabowo? Tapi saya kira programnya mulia. Nah, tapi implementasi di lapangannya tuh ternyata para prajuritnya nggak bisa menerjemahkan Prabowonomics. Nah, kira-kira itu Abang memandang seperti apa, Bang? Jadi kawan Diki ya, jadi pertama jangan biarkan Presiden kita Prabowo berjalan sendiri. Negara ini cukup luas dengan kompleksitas permasalahannya. Saya mulai dengan misalnya MBG. Tujuan Pak Presiden ini bagus, mulia. Dia ingin supaya rakyat diberikan makan yang cukup, supaya dengan makanan yang cukup mereka sehat, dengan kesehatan yang sehat mereka tumbuh besar, dibentuk watak, kewawasan dan sebagainya. Itu bagus kan, mulia. Tapi kemudian pengaturannya yang bermasalah. Makanya saya bilang tadi struktur kelembagaan kita bermasalah. Karena orang-orang yang di dalam yang diangkat itu ternyata tidak memiliki integritas. Tidak bisa menjawab apa yang menjadi kemauan dan cita-cita Presiden Prabowo. Akhirnya apa? Ditangkap, korupsi dan sebagainya. Oleh sebab itu sebenarnya Presiden ini diberikan masukan. Carilah pendamping, carilah, angkatlah orang-orang yang punya integritas. Jadi struktur kelembagaan kenegaraan itu betul-betul dibentuk dengan menempatkan orang-orang yang punya integritas, kapabel, dan betul mereka Indonesia, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua tentang koperasi, Kopdes ini. Itu kan dalam rangka usaha kecil menengah di desa dihidupkan. Itu bagus juga. Tapi kemudian lagi dikritik karena di sana banyak tentara dan sebagainya. Ini juga masalah. Jadi seolah-olah nanti MBG polisi, Koperasi Merah Putih tentara. Jadi kan isu-isunya yang digoreng ini. Nah, oleh sebab itu sebenarnya yang orang-orang yang dekat diberikan masukan kepada Presiden supaya membenahi ini. Ini bagus programnya, mulia. Tapi kemudian sekali lagi strukturnya yang harus dibenahi. Kalau tidak dibenahi ini, mau diawasi oleh siapapun, ini akan bobol.
pembobolan pasti terjadi. Dan ketika pembobolan terjadi, orang mempersalahkan presiden, programnya nggak benar. Programnya bagus. Menurut saya, kalau ditanya saya sebagai kader Partai Gema, saya dukung itu. Tetapi struktur kelembagaannya di kita itu harus dibenahi. Kalau tanpa dibenahi itu carut marut seperti yang ada akan terjadi terus menerus. Siap Bang. Jadi kurang lebih ini program mulia, maka perlu ada koreksi bersama dalam konteks implementasi. Ya. Jadi kalau misalkan Sukidi itu bilang Bang, Profesor Sukidi itu bilang, jadi kita tuh dalam mengurus negara itu, dalam untuk mengimplementasikan konteks good governance itu Bang, kita perlu salah satunya mengedepankan konteks meritokrasi Bang. Ya. Tapi pada akhirnya implikasi implementasinya ternyata kebalikannya Bang. Kita mengedepankan konteks kakistokrasi, istilah baru sekarang tuh Bang. Nah itu yang menjadi perlu kita berbenah lah dalam kita mengurus negara, terkhususnya program prioritas presiden. Nah saya kira panjang cerita kita sudah sampai pada puncaknya Bang. Saya ucapkan terima kasih Bang atas apa yang menjadi diskursus kita pada kesempatan hari ini. Semoga itu bisa menjadi insight lah untuk masyarakat yang luas, terkhususnya kader-kader Partai Gema Bangsa, untuk terus bisa memberikan sumbangsi pemikiran, gagasannya untuk kerja-kerja kolektif untuk Indonesia Bang. Saya ucapkan terima kasih atas diskusinya Bang. Semoga kita bisa bahas-bahas lagi isu-isu yang lain Bang mengenai konteks apa Bang. Terima kasih. Nah maka saya akhiri. Terima kasih kawan-kawan Gema seluruh Indonesia. Saya ucapkan terakhir apa yang menjadi dalam penutup podcast ini adalah terakhir apa yang diucapkan misalkan oleh Profesor Sukidi lah, bahwa di negara Indonesia ini kita tidak kekurangan partai politik dan politisi, tapi yang hari ini kita kurang itu adalah politisi dan partai politik yang mempunyai aspek negarawan atau moralitas etik. Saya kira itu struktur kelembagaannya. Struktur kelembagaan sekali lagi. Saya kira itu obrolan Gema Kebangsaan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri sebagai host Diki Mulyamadani. Sampai jumpa di obrolan Gema Kebangsaan berikutnya. Salam take off.